Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan nikmat mata untuk melihat, nikmat tangan untuk menggenggam, dan nikmat kaki untuk berjalan ke tempat ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Dialah proklamator yang tidak pernah koruptor. Dialah proklamasi yang tidak pernah pakai dasi. Dan dialah Nabi yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Atau kata lainnya, minaz-zulumati ila nur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul larangan untuk tidak marah. Jelaskan dalam hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausin qala la taqdab raddada miraran qala la taqdab rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, nasihatilah aku." Beliau bersabda, "La takdab, jangan marah." Pemuda ini mengulangi beberapa kali dan beliau bersabda, "La takdab, jangan marah." Rawahu Bukhari. Hadis di atas memiliki banyak sekali faedah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada pemuda ini dan juga berpesan kepada seluruh umat beliau agar bisa menahan dirinya ketika marah, mengontrol emosi, jangan jadi seorang pemarah dan jangan suka mengumpur kemarahan. Pesan ini sangat singkat, akan tetapi sangatlah bermanfaat bagi kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita paham bahwa Nabi tidak menafikan sifat marah sama sekali. Akan tetapi Nabi menganjurkan kita agar bisa menahan diri ketika marah, menempatkan marah pada tempatnya. Karena meletakkan marah bukan pada tempatnya adalah sebuah kekonyolan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahu qawlan layyinan la'allahu yatasakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat, sadar dan takut. Andai Gruta menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Andai Gruta Syekh Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam Mahalli. Beliau berkata, Allahu farji'u bitaraji bin nisbati al-ilmu ta'ala la yarji. Tuhan akan kembali dan al-taraji atau pengharapan akan kembali kepada mereka mengetahui bahwa dia tidak akan kembali. Dalam hadis lain, Nabi menyebutkan orang yang dapat mengendalikan marah adalah orang yang kuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadidu bid-daraati, innama syadidul ladina yamliku nafsahu indal ghadabi." Yang kuat itu bukan orang yang kuat bergulat, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan contoh bagaimana Nabi menunjukkan sifat marah dalam bentuk terhormat. Ketika menghadapi seorang Arab Badawi. Arab Badawi, pengembara yang ada di Jazirah Arab yang datang ke dalam masjid. Ketika itu Nabi dan para sahabat berkumpul pengajian, taklim. Tiba-tiba orang Arab itu memasuki masjid. Bukan untuk taklim, pengajian, akan tetapi dia buang hajat kencing di pojok masjid. Siapa tidak marah melihat sifat itu? Mungkin kalau kita ada di sana, kita juga ikut marah. Sahabat marah karena Allah. Nabi juga marah karena Allah. Akan tetapi Nabi menunjukkan sifat marah dengan hormat. Sehingga para sahabat bangkit dan ingin memukuli orang tersebut. Tapi Nabi melarangnya dan Nabi mengatakan kepada para sahabat, da'uhu wa la tusyrimuhu. Panggil dia
Jangan paksa dia. Marah adalah suatu larangan yang kita lakukan akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Al-Quran dan hadis sangat menganjurkan kepada umat Islam untuk senantiasa menahan diri ketika marah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, jadi sifat marah itu adalah sifat yang dimiliki manusia ketika dirinya tak terkendali. Emosi merupakan respon dalam diri manusia yang muncul ketika reaksi dari diri luar manusia sendiri. Emosi juga bisa dikatakan suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku dan emosi. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan para mubalik di sana dan terutama pada diri saya. Syukran ala ustimamikum. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.